Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spek atau spesifikasi salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki R3 1,4 tipenya GX Matic tahun 2014. Nah, ini tadi tampilannya sekilas ya, tadi dari bagian sisi kiri, terus bagian depan serta sisi kanan. Sekarang kita lanjut saja, kita lihat apa saja yang ada di Suzuki R3 ini. Nah, ini bagian depan ya. Bagian depan sekarang kita periksa. Nah, ini di Suzuki R3 ini lampu sudah kristal reflektor ya. Di sini lampu besar, lampu dim, serta di sini ada lampu kecil dan di sini ada lampu sen. Nah, di bagian bawah ini fog lamp sudah kristal reflektor ya. Oke. Nah, terus untuk grillnya, dia grillnya chrome ya, ada lambang Suzuki-nya. Nah, ini tatakan plat nomor. Terus di bagian bawah juga ada kisi-kisi buat menambah pendinginan pada mesin. Nah, di bagian lampu sebelah kiri sama seperti sebelah kanan. Nah, ini buat lampu dim, lampu besar. Ini lampu kecil. Nah, di sini lampu sen. Di bagian bawah ada lampu fog lamp ya, sudah kristal reflektor juga. Nah, untuk bagian kap mesin, nah ini. Nah, di bagian sini semprotan air wiper dia ada di sini, ini ada dua. Terus habis itu wiper depannya ada dua ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian fender. Nah, di fender di sini ada tulisan VVT ya, mesinnya VVT. Nah, terus habis itu ini untuk bannya. Bannya ini mungkin sudah perlu diganti ya, cuman tinggal tergantung nanti dari pembeli. Nah, terus habis itu untuk velgnya dia warnanya warna silver, bautnya ada 5. Nah, terus di bagian sini rem depannya sudah cakram. Terus habis itu untuk ukuran bannya sendiri ini di 185/65 R15. Nah, di sini ada karet penahan lumpur. Nah, terus untuk bagian atas di sini ada antena buat radio di bagian depan tengah. Nah, sudah dilengkapin dengan talang air, terus spion, ada sennya, dia elektrik tapi dia belum retract. Nah, terus habis itu untuk bodi dia polos, tidak ada liner. Nah, ini ada tambahan aksesoris nih ya, stiker, tapi tulisannya TRD Sportivo, tapi nggak apa-apa, kreativitas dari pemilik sebelumnya. Nah, untuk handle tangan dia modelnya model tarik. Dia ini ada tambahan aksesoris ya, sudah ditutup oleh chrome seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita buka saja mobilnya. Nah, untuk kuncinya dia tergabung dengan remote. Sekarang kita buka saja mobil. Nah, kalau kita pencet pertama sekali, dia akan terbuka pintu bagian supir. Nah, apabila kita pencet sekali lagi, maka akan terbuka semua pintu yang lainnya. Oke, sekarang kita masuk saja, kita lihat di bagian depan dulu ya. Oke. Nah, untuk door trim, nah ini kondisi door trim. Terus kita bisa lihat di bagian sini ada handle buat buka pintu. Dia modelnya sudah chrome. Di sini ada buat lock unlock pintu. Nah, ini dia ada listnya warnanya warna silver. Nah, di bagian sini ada tombol buat pengaturan pengaturan electric mirrornya ya. Di sini buat central lock, di sini buat lock unlock power window. Nah, di sini ada tombol power window di keempat pintunya. Nah, terus di sini ada handle jika kita mau tarik atau dorong pintu. Nah, ini sudah di retrim ya dengan bahan semi kulit ya, seperti itu. Nah, di bagian sini ada kisi-kisi speaker, ada cup holder, serta ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Sekarang kita ke bagian dashboard ya. Nah, ini bagian dashboard secara keseluruhan bisa kita lihat. Nah, di sini bagian jok depan ya. Nah, jok depan ini sudah di retrim juga ya dengan lapisan semi kulit yang warnanya hampir sama dengan warna aslinya ya, yang bahan fabric. Nah, dia ada 2 senderan kepala yang bisa dipisah, yang terpisah dengan jok. Bisa diatur level ketinggiannya. Terus habis itu ada seat belt 3 titik di bagian depan, ada 2. Nah, ini juga bisa diatur level ketinggiannya.
Nah, terus untuk jok supir ini dia bisa reclining, bisa dinaik turunin ya untuk tipe GX. Nah, sama bisa dimaju mundurin. Nah, terus habis itu kita periksa. Nah, di bagian sini ada buat ini nih, buat buka pengisian bensin. Nah, terus di bagian sini kita bisa periksa juga nih, pastikan bahwa tidak ada karat di bagian bawah dashboard. Terus habis itu ini pedal rem, di sini pedal gas karena pneumatik ya. Terus habis itu juga kita periksa juga di kolong jok, juga pastikan bahwa tidak ada karat juga nih. Nah, ini di sini nih. Nah, di rel-relnya juga kita periksa. Nah, oke. Sip, sekarang kita lanjut masuk ke dalam saja ya. Oke. Nah, di bagian sini ada buat buka kap mesin. Nah, terus di bagian sini ada buat tombol lampu fog lamp depan. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini kisi-kisi AC. Nah, di sini ada list warnanya warna silver. Oke. Sekarang ini buat kunci. Nah, sekarang kita coba masukin saja kuncinya. Ini cluster speedometernya. Kunci posisi masuk, dia ada bunyi-bunyi seperti ini. Nah, sekarang kita posisi on. Sekarang kita coba starter. Nah, pada saat kita starter mobil, pastikan bahwa starternya itu nyalanya jreng ya. Karena kalau dia nyala tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di dinamo starter atau di akinya sudah soak. Nah, untuk speedometer, cluster speedometer nih kita bisa perhatikan di sini ada suhu mesin. Nah, di sini ada indikator buat RPM. Nah, ini handbrake-nya posisi on. Nah, di sini ada untuk tipe GX, dia ada suhu luar. Nah, ini posisi giginya di P, parkir. Nah, di sini ada trip A, bisa trip B juga, tinggal diganti. Nah, kilometernya di 122.000. Nah, di sini ada jam digital. Nah, ini apabila seatbelt tidak digunakan, supir akan nyala. Nah, di sini pintu kebuka akan menyala juga. Nah, ini indikator kilometer ya. Nah, di sini ada tombol buat trip, sama sini buat ini nih cahaya di cluster speedometer sini. Nah, di sini ada indikator buat bensin. Nah, ini ada panah kecil nih, berarti pengisian bensin ada di sebelah kanan. Oke. Nah, sekarang kita maju ke sini. Nah, di sini ada buat lampu ya. Di sini lampu besar, lampu kecil, terus habis itu lampu sen serta lampu dim. Terus di bagian sini ada pengaturan wiper serta air wiper depan dan belakang. Oke. Nah, kita ke depannya lagi. Nah, di bagian sini tengah tengah setir. Nah, ini lambang Suzuki-nya sudah dilengkapi dengan airbag. Nah, di sini ada tombol buat audio ya, nih buat volume naik turun. Nah, masih berfungsi dengan normal nih. Di sini ada buat ininya channelnya, ada modenya juga. Nah, ini dia agak-agak pudar karena pemakaian ya, tapi pada dasarnya sih kulit jeruknya masih kelihatan ya, masih ini. Oke. Nah, terus habis itu di bagian bawah sini ada label service terakhir, dia service berikutnya di 128.000. Nah, terus kita lanjut lagi, kita periksa sekarang di sini bagian tengah. Nah, di sini ada list juga, list silver. Nah, di sini ada tombol buat lampu hazard, kisi-kisi AC, AC juga masih dingin. Nah, di bagian sini ada audionya ya. Jadi bisa CD MP3, terus radio FM AM, terus habis itu bisa juga dicolokin USB juga bisa. Nah, terus kita ke bagian bawah lagi. Nah, di sini ada pengaturan suhu AC. Di sini buat kecepatan angin AC sampai 4 level. Nah, di bagian sini ada arah semburan angin AC. Terus habis itu ada ventilasi luar dan dalam ya, kita pencet. Nah, di bagian sini ada power outlet, sama di sini ada colokan USB. Nah, terus di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada tempat penyimpanan juga, bisa sebagai cup holder juga bisa. Nah, ini tuas matic-nya. Di sini ada tombol OD-nya ya, overdrive. Di sini ini kalau misalnya ada tombol nih di depan nih jika kita mau mindahin transmisi. Nah, terus di sini ada shift lock. Nah, terus habis itu nih warnanya warna silver ya.
Ini warnanya warna silver. Nah, kita ke sini, di sini ada handle rem tangan, terus habis itu ada ini seat belt ya, kunci seat belt. Nah, di bagian sini juga bisa kita periksa nih, kalau ada karat atau sisa lumpur di dalam sini berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, di bagian sini ada Twitter ya, di sini ya. Ada kisi-kisi Twitter ya. Terus habis itu di bagian sini ada ini AC. Kisi-kisi AC. Nah, di sini ada cup holder pas di depan kisi-kisi AC. Jadi kalau minuman dingin enak nih nyimpannya, bisa masih bertahan dinginnya. Terus sini ada list juga, list silver, ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, masih lengkap juga di sini. Jadi buku servis ada, dia rekor terakhirnya di Suzuki itu sampai kilometer 49.000. Nah, terus buku manual juga masih ada. Oke. Sekarang lanjut kita ke bagian door trim pintu sini nih, sebelah kiri. Nah, ini sini ada kisi-kisi speaker, di sini ada cup holder serta ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini handle jika kita mau dorong atau tarik pintu. Di sini tuas power window, di sini handle buat buka pintu, dia chrome, di sini buat lock unlock pintu. Nah, di sini ada list warnanya silver. Ya, kita ke atas lagi, agak buram nih. Nah, ada. Kita ke atas lagi. Nah, di sini ada handle, modelnya model retract. Terus ke sini ada sun visor, ada cermin, tidak ada tutup dan tidak ada lampunya. Nah, di sini lampu baca, di sini ada spion, tidak ada pengaturan kesilauannya. Nah, di bagian sini ada sun visor, tidak ada cermin tapi ada tempat buat nyelipin dokumen-dokumen kecil atau kartu ya. Oke. Nah, terus sudah, mungkin kita sudah lihat nih di bagian depan. Sekarang kita buka dulu nih power window-nya nih, bagian supir. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian tengah dan bagian belakang. Nah, ini model tarik juga nih untuk buka pintu tengah. Oke, sekarang kita periksa dulu nih door trim. Nah, door trim di sini handle buat buka pintu, lock unlock pintu. Di sini tuas buat power window. Di sini handle jika kita mau tarik atau dorong pintu. Nah, di bagian sini ini sudah di retrim ya dengan lapisan semi kulit. Nah, di bagian sini ada kisi-kisi speaker, ada cup holder serta ada tempat penyimpanan terbuka. Sudah dilengkapi dengan child lock ya. Oke. Nah, terus ini tampilan bagian tengah sudah dilapisin ya joknya dengan bahan semi kulit. Sekarang kita ke bagian belakang dulu. Nah, di bagian belakang bisa duduk 2 penumpang dewasa. Ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Pelipatan bangku 100% ke depan, bisa rata lantai ya. Terus habis itu ada seat belt 3 titik, ada 2. Terus di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanannya kecil. Nah, di sini ada cup holder juga sama ada tempat penyimpanan kecil juga nih di sini. Nah, di bagian atas di sini ada ini nih handle tangan, terus ada lampu baca. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Duduk bisa 3 penumpang dewasa. Di bagian tengah ini ada tempat buat ini nih, handrest ya, handrest. Terus pelipatan jok bisa 40%, 60% ke depan. Terus habis itu di bagian, kita ke bagian sini dulu nih. Bagian sini ada kisi-kisi speaker, ada cup holder serta ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini ada handle jika kita mau tarik atau dorong pintu. Ada tuas buat power window. Di sini handle buat buka pintu, chrome bahannya. Di sini ada buat lock unlock pintu. Nah, kita ke sini. Bagian atas ini handle tangan, modelnya model retract. Terus AC sudah double blower, ada 3 kisi-kisi, ada 4 nih, 4 kisi-kisi AC. Di sini pengaturan kecepatannya ada 3 level. Nah, di bagian sini ada kantong ya, kantong penyimpanan. Terus kita keluar. Oh, di sini dulu nih. Ini ada ini nih. Nah, handle modelnya retract juga ya, handle tangan. Oke, AC juga masih dingin nih. Kita sudah cek nih, AC masih dingin. Nah, terus untuk seat beltnya di bagian tengah nih ada 3 titiknya, ada 2 sama 2 titiknya ada 1 nih.
Oke. Jok bagian tengah reclining bisa, serta maju mundur juga masih bisa nih. Ada kontrol buat maju mundur nih. Nah, seperti itu. Oke. Bagian tengah dan belakang sudah kita periksa. Sekarang kita periksa di sini. Nah, untuk ban juga masih cukup tebal, mungkin masih ada sekitar berapa ini ya? Sekitar 60% masih ada. Pelek ukuran ban sama. Rem belakang masih tromol. Di sini ada karet penahan lumpur. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, bagian belakang ini spoiler tambahan. Nah, spoilernya juga ya tergantung selera sih. Ada yang suka juga dengan spoiler yang besar seperti ini. Nah, terus kaca belum dilengkapi dengan defogger. Ada wiper belakang lambang Suzuki. Di sini ada list chrome-nya R3 GX ya, Suzuki. Nah, lampu dia kristal reflektor. Di sini lampu senja, lampu rem, di sini lampu sen, serta sini lampu mundur. Sama di sini juga ya. Jadi lampu senja, lampu rem, di sini lampu sen, di sini lampu mundur. Oke, ada ininya sensor parkir di bagian bawah. Nah, sekarang kita periksa ke bagian bagasi. Nah, ini bagian bagasi. Nah, di bagian sini samping ada tempat penyimpanan buat ini nih, buat dongkrak. Terus habis itu di bagian sini ada tempat penyimpanan lagi. Terus habis itu di bagian sini ada buat ini nih, nurunin ban cadangan ya. Oke, sekarang kita periksa lanjut ke bagian sini. Pengisian bensin ada di sebelah kiri. Oke, nah ini ban sekitar 60% masih ada. Nah, ini ukuran ban velg sama. Nah, sekarang kita periksa ke bagian sini. Door trim kondisi juga masih oke. Terus habis itu sudah dilengkapi dengan child lock ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian depan. Nah, di bagian depan kita periksa nih di sini. Door trim kondisi juga masih oke. Terus habis itu ini tampilan bagian depan serta tampilan dashboard ya. Oke. Sekarang kita periksa ke bagian terakhir, kita ke depan. Ini VVT dia. Nah, ini ban hampir sama dengan ini, dengan yang depan ya, ketebalannya seperti itu, kiri dan kanan. Sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, ini bagian mesin. Nah, sudah dilengkapi dengan peredam panas. Terus habis itu apa saja yang ada di mesin Suzuki R3 ini? Dia mesinnya mengusung mesin 1400 cc, 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah, kita periksa saja apa saja yang ada. Nah, di sini ada radiator ya, yang jelas ya, di bagian depan sini radiator. Nah, ini ada fan listriknya. Nah, di sini ada buat pengisian radiator coolant. Nah, di sini cadangan radiator coolant. Nah, terus habis itu di bagian sini ada ini kotak spring. Di sini ada aki. Nah, di bagian atas mesin sini ada buat filter udaranya ya. Filter udara. Di sini buat pengisian freon. Di sini buat pengisian air wiper. Nah, ini tuas yang warna kuning ini apabila kita mau memeriksa level oli mesin. Nah, ini ada buat pengisian oli mesin. Nah, di bagian sini ada ini modul ABS-nya. Di sini ada buat pengisian minyak rem. Oke. Nah, mungkin ini saja spek tentang salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki R3 1,4 tipenya GX Matic tahun 2014. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil serta harga saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya ya, terus habis itu performa mesinnya bagaimana, kaki-kakinya masih oke atau tidak, terus habis itu power steeringnya, power steeringnya, remnya, terus habis itu maticnya perpindahannya masih oke atau tidak.
masih responsif atau tidak, masih halus atau tidak, bisa kita cek dengan kita test drive. Nah, Zal motor sendiri ini terletak di sini nih. Nah, ini pas di hook, posisinya di Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi. Nah, ini gerbang utamanya. Menuju Zal motor juga mudah, dari gerbang utama kita masuk lurus, ketemu bundaran, langsung belok kiri sedikit pas di hook. Nah, oke. Sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol ya. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video terbaru kami serta stok terbaru kami. Nah, terus jangan lupa juga follow di sosmed kami ya, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube ya, Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Suzuki yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya dan share, bagikan juga ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.